Ngobrol santuy, sehangat kopi pagi, bukan wacana, apalagi retorika. Is this the real? Kondisikan. Khususnya anak muda, jadi khususnya untuk anak muda itu saya rasa kita harus mempunyai tekad, semangat, berjuang untuk menggapai apapun yang kita mau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bray. Malam bro. Corona ya. Salam corona. Salam corona. Lama tidak ketemu lah. Rizky ya. Siapa ya? Saya lupa namanya siapa kemarin. Rahmat Rivaldi ya. Iya. Yang viral telur dadar ya. Ini anak muda viral telur dadarnya ya. Ini sekarang kita masuk di channelnya Bang Jans. Oke, Bang Jans. Ya. Kita tidak ada wacana, tidak ada retorika, real kebetulan Ya, selesai. Ngobrol deh. Ya. Oke. Nah di channel ini sebenarnya Bang Jans ini berharap kita punya ini ya motivasi buat anak-anak. Memang channel pendidikan sebenarnya. Tapi kalau ketemu tadi kan ini kan masalahnya adalah anak muda yang punya UMKM. Ya, bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Lama udah merintis UMKM ini. Kalau merintis sih kurang lebih dah 1 tahun lebih lah. Sudah tahun lagi. Terjun di bidang dunia entrepreneur yang benar-benar real, berdikari. Berdikari sendiri itu sekitar tahun 2019. 2019. Ya, di awal tahun, tepatnya di 27 Januari. 27 Januari. Ketika itu baru pertama kali launching Telur Gulung Premium. Oh iya, benar ya. Jadi benar-benar usaha pertama itulah, yang benar-benar berdikari. Kalau sebelum-sebelumnya sih sudah sempat kita bikin project bareng teman-teman SMA, bareng teman-teman nongkrong, yang sifatnya cuma kita pengen belajar aja lah berwirausaha itu seperti apa. Paling benar-benar berdikari sendiri, mulai dari modalnya kita sendiri, memang benar-benar dari pribadi itu tadi 27 Januari 2019. 27 Januari 2019. Kalau bisa dibilang masih junior lah, masih pemula. Awalnya kepikiran itu apa deh sebenarnya yang menginspirasi akhirnya kepikiran, tapi pada saat itu masih sekolah ya? Ya, masih sekolah. Tepatnya itu di awal-awal semester 2, kelas 3 SMA, kelas 12. Kelas 12? Ya, benar. Kok bisa kepikiran tuh? Ini kan masih sekolah, kayak gitu kan? Harusnya kan kita cuma berpikir untuk anak-anak sekolah biasanya jarang nih untuk berwirausaha. Dia fokus pendidikan kayak gitu. Ya, benar. Ini sekarang si ini ngambilnya Rivaldi ngambilnya kok berani nih ngambil langkah sambil sekolah sambil punya UMKM nih. Jadi cukup ada sedikit cerita di balik itu semua, Bang. Bagus, Bang. Kenapa bisa terjun di bidang entrepreneur ini? Awalnya sih tidak ada niat sedikit pun untuk menjadi seorang yang berwirausaha atau berwira swasta. Awalnya tuh pengen cita-cita waktu SMA itu pengen jadi abdi negara. Awalnya pengen jadi polisi lah lebih tepatnya. Oke, siap. Jadi singkat cerita, kita dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA itu latihan fisik, genjot terus, kita rutin olahraga dari pagi, sore, setelah pulang sekolah. Kalau weekend kita sempetin pagi-pagi kita olahraga. Nah, kemudian ada musibah yang tidak disangka-sangka di pertengahan jalan. Okay. Jadi di awal-awal naik di kelas 3 SMA itu, pas ingat betul tuh kejadiannya tuh. 2 hari di tahun ajaran semester 1 di kelas 3. Jadi awalnya saya sakit perut biasa. Sakit perut biasa, kemudian izin sekolah 2 hari, kemudian tidak sembuh-sembuh sakit perut itu, kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata divonis dokter usus buntu, yang dimana usus buntu itu harus segera dioperasi. Dan ketika paginya masuk rumah sakit, siangnya kita dirawat inap, kemudian sorenya langsung dirujuk ke Palangkaraya. Nah, lepas singkat cerita dari situ, setelah proses operasi dan penyembuhan dan sebagainya, kita disarankan oleh dokter bahwa tidak boleh beraktivitas yang berat. Kurang lebih pada saat itu kurang lebih 2 tahun disuruh yang benar-benar rehat tanpa melakukan aktivitas yang menggunakan fisik terlalu berlebihan. Nah, ketika saya mendengar itu, sedangkan posisi itu sudah kelas 3 tuh pada saat itu. Nah, karena di basic keluarga saya ini adalah anak pertama dan terakhir, bisa dibilang tunggal. Ya, jadi kita itu memiliki, saya pribadi memiliki beban dan tanggung jawab begini, Bang.
saya itu pengen mandiri lah setidaknya. Karena dari sebelum pun dari sekolah pun saya udah mulai mencoba mandiri, mencari uang sendiri dengan berbagai macam cara, ya yang pasti masih halal lah. Masih di jalur yang halal. Oke. Nah, kemudian kita kan istirahat tuh, saya istirahat tuh, ya, kurang lebih 1 bulan lah di rumah, nggak ada masuk sekolah sama sekali. Nah, di situ pun saya kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh gabut bang, gabut iya, ya di rumah, gabut di rumah, jadi nggak ada kegiatan tuh di rumah, ngapain selama kurang lebih 1 bulan. Akhirnya saya searching tuh di Instagram, jadi ketemu sama seorang motivator, seorang ahli marketing juga di bidangnya, yang itu bernama Tung Desem Waringin. Ketika ketemu Tung Desem Waringin, bukan ketemu sih, ketika ngelihat biografi profil di media sosial, saya tertarik tuh, pengen mendalami apa aja sih yang diajarin oleh Tung Desem Waringin ini. Kemudian saya ulik lebih dalam ilmu-ilmu dari Tung Desem Waringin. Kemudian di situ saya ketemu suatu momen di mana saya beli bukunya. Saya pelajari ilmunya, saya tonton video-videonya di YouTube, di Instagram. Dan di situ saya menemukan sebuah hidayah lah di bidang dunia usaha, bahwa banyak yang bilang tuh, khususnya banyak anak muda zaman sekarang, usaha itu susah. Benar. Usaha itu perlu modal, perlu duit. Pasti itu. Dan itu sama mindset saya dulu seperti itu bang. Mindset saya dulu seperti itu. Saya berpikir menjadi pengusaha itu hanya untuk anak-anak orang yang berada lah, yang orang tuanya punya modal, mampu memberikan modal kepada dia. Tapi di ilmu Tung Desem Waringin ini mengajarkan bahwa modal dasar kita dalam berwirausaha itu bukan adalah sebuah materi. Dalam tanda kutip itu uang lah atau duit. Menarik nih. Menarik nih. Di situ dia ngubah mindset saya bahwa kita kalau berusaha itu yang penting itu kita punya ide, konsep dan gagasan. Nah, dari situ saya semakin dalam saya ulik. Karena kembali lagi tadi kita ke basic kepada background pribadi saya, bahwa saya anak tunggal. Yang dimana ketika itu saya bercita-cita tuh pengen jadi abdi negara. Saya pengen sukses, saya pengen bisa mandiri setelah lulus sekolah. Akhirnya saya memutuskan tuh untuk menjadi entrepreneur lah, bisa dibilang entrepreneur. Karena itu saya pelajari tadi dari Tung Desem Waringin. Nah akhirnya disitulah ketemunya tuh titiknya tuh. Kenapa bisa jadi berwirausaha itu karena bisa dibilang ada andil besar lah seorang sosok Tung Desem Waringin itu dalam pribadi saya. Kenapa saya bisa jadi orang seperti sekarang? Walaupun mengambil langkah menjadi seorang wira swasta. Karena tadi sebenarnya itu kejadian itu the power of kepepet juga sih. Bisa dibilang the power of kepepet karena ketika saya pengen menjadi seorang abdi negara tadi jadi polisi kan sudah tidak bisa terhalang tuh. Saya pikir ngapain sih 2 tahun ini nunggu-nunggu, gak mungkin kan kita jadi pengacara kan, penganggur banyak acara 2 tahun itu. Akhirnya itulah saya ketemu dengan Tung Desem Waringin di sosial media itu. Saya belajar tuh bagaimana bisa mengisi kegiatan di waktu-waktu luang saya. Akhirnya faktor X juga tuh yang membantu saya kenapa bisa menjadi seorang pengusaha itu ya. Ada faktor X yang tidak bisa kita jelaskan. Iya, paham itu. Tapi yang pastinya kan bukan putus asa ya. Ya, yang penting bukan putus asa, terus bersemangat. Semangat. Makanya kemarin kan sempat viral ya, sempat viral. Ya, alhamdulillah. Saya baru lihat ini gayanya kenal nih. dulu nggak, kalau nggak salah bukan di ini ya, bukan di daerah Brejel gitu. Bukan, dulu pertama kali merintis itu di Jalan MT Haryono. Iya benar. Ya, samping Alfamart, tepat di samping Alfamart. Kalau nggak salah pernah ketemu kita waktu itu, kamu lagi masang tendanya itu ya. Ya, benar. Lagi masang tenda kan baru. Makanya, wah ini punya siapa rasanya itu. Tapi ini sebenarnya menarik ya, karena dari cerita, bukan cerita lagi nih sebenarnya sudah jalan nih ya. Bisa kan untuk inspirasi bagi anak-anak sekarang nih. Kalau kamu melihat anak-anak sekarang nih seperti apa sih semangatnya, apa ada seperti kamu atau mungkin sekarang ini udah gimana? Karena saya sekarang masih lulus sekolah kan masih dibilang baru aja tuh. Baru setahun 2 tahun kan masih ada tuh punya teman yang masih sekolah masih itu. Saya ada beberapa menemukan anak-anak itu yang punya tidak usah yang masih sekolah kita bicarakan semua yang sudah lulus. Khususnya teman-teman seangkatan saya. Mereka itu bilang mereka juga pengen tuh jadi pengusaha. Cuma yang saya lihat itu mereka punya semangat, tapi mereka tidak bisa menjaga semangat itu karena tidak menemukan. Sebenarnya gini bang, saya lihat itu yang kebanyakan itu anak muda zaman sekarang itu yang salah cuma di mindsetnya. Yang dimana mindset harus diprogram ulang tadi seperti saya juga dulu, saya salah mindset saya dulu.
bahwa berusaha satu ABCD rumit dan sebagainya macamnya, uang nomor satu, dan ternyata uang itu nomor terakhir. Nomor terakhir, yang penting kita punya konsep. Ini mantap. Sampai saya gini bang, saya sempat sering tantang teman-teman tuh, mereka bilang aku pengen loh jadi berwira swasta juga. Cuma ini kendalaku ABCD, aku nggak punya modal. Terus saya ngomongnya berandai-andai nih. Oke, misalnya hari ini saya bilang saya ada uang 100 juta nih, saya kasih. Kamu pengen berusaha apa yang kamu pengen bikin? Dan kebanyakan teman-teman yang bilang begitu mereka diam. Berani nentang kayak Ya, gitu. saya berani nentang, tapi sebenarnya nggak ada juga sih uang segitu. Saya pengen merubah mindset mereka aja sebenarnya. Saya kasih uang 100 juta, mau kamu ngapain? Saya bilang. Dan mereka bilang bingung mau ngapain. Tapi katanya tadi pengen berusaha, kendalanya di modal. Misalnya dikasih 100 juta, nggak ada bisa juga mereka menjalankan uang itu dikemanakan. Dari situlah saya masukin, saya beri pencerahan sedikit lah, bahwa itu loh, berwirausaha itu bukan yang nomor satu, bukanlah uang. Yang paling terpenting kita itu punya idenya. Pengen usaha apa sih? Kemudian kita konsep, pengen dibawa kemana sih usaha ini? Marketnya yang mana sih? Kita cari dulu marketnya nih. Ada nggak marketnya? Nah, kalau kita berusaha kita nggak ada marketnya kan percuma. Kita cari marketnya dulu, kesukaan market kita apa, pengennya gimana, kan begitu bang. Iya, Bener sih itu. berarti kalau kita bisa ambil ini ya, mereka itu hanya pengennya di mulut ya. Ya, pengennya di mulut. Ya, bisa, itulah saya bilang tadi bang, mereka itu salahnya di mindset, masih di mindset salahnya, masih di pola pikirnya, bahwa berusaha itu yang mereka pikirkan itu adalah uangnya, padahal kan tidak demikian begitu. Kalau kita pengen berwirausaha, uang itu bisa kita nomor kesekian kan lah. Yang paling penting kita punya konsep, ide dan gagasan tersebut, serta inovasi kita. Apakah harus kena musibah dulu baru seperti itu? Bisa jadi, biar muncul di power up webhead, karena itulah faktor X tadi kan, yang tidak diduga-duga, itu bisa dicari. Tapi itu kan tuh ini rival, Iya. ini kan rival. Yang lain kan belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi ada nggak yang mungkin bisa diambil, kalau rival kan berkaca pada pengalaman, Ya, ya kan? Secara faktor ekonomi juga rival juga bukan jadi keluarga yang berada lah, sederhana aja. hana juga ya, Iya. anak satu-satunya. Nah, pula satu-satunya gitu. pula punya beban. Jadi saya gini aja bang, tujuan saya itu bisa saya bilang mulia lah. Menurut saya pribadi mulia. Tujuan saya pengen sukses di usia muda, saya pengen bahagiakan kedua orang tua. Gitu aja sih. Saya pengen orang tua saya itu udah nggak bekerja lagi gitu loh bang. Terus ini mengejar cita-cita sudah? Masih belum, ini masih dalam perjalanan. Enggak, maksudnya kayak kemarin yang tadi Ripal ngomong bahwa pengen di abdi negara, udah nggak berpikir lagi? Udah hilang. Karena udah merasakan bagaimana ketika kita setelah pulang kerja tuh, setelah pulang tutup, ya kita tutup outlet, merasakan gimana dapat pundi-pundi rupiahnya, akhirnya hilang pikiran jadi abdi negara. Oh, udah hilang pikirannya seperti itu. Ya udah hilang. Tapi untuk teman-teman yang pengen jadi abdi negara jangan diikutin. Tetap terus semangat ya kalau pengen jadi abdi negara. Kejar terus. Kejar terus sampai dapat. Jangan pantang menyerah. Kecuali kena musibah kayak Kecuali bisa jadi kepepet tadi kan, nggak mau kerja ikut orang nggak bisa kan, karena nggak bisa melakukan aktivitas berat. Jadi mau nggak mau kita harus berdikari itu Benar. berdiri kaki sendiri. Kalau punya kantor sendiri kan enak ya. Mau tutupnya kapan, mau Terserah, buka kapan bebas, terserah. iya. Mau liburnya kapan terserah. Kalau lagi malas kan tutup, lagi pengen jualan. Punya karyawan dah. Sekarang setelah pandemik ini sudah kita rumahkan dulu bang. Dulu pernah punya. Dulu itu rekor pernah punya karyawan itu. Nah ini ada cerita juga nih, Ya. yang berkaitan soal mindset tadi tuh, pengen punya usaha. Jadi mungkin teman-teman nih yang khususnya di Kota Sampit mungkin tahu dulu Cafe Cikbar. Di depan MAN, di samping Cafe Kocak. Oh ya. Yang tingkat 2 itu. Nah, jadi itu ceritanya menarik tuh ceritanya kalau kita bicara Cikbar itu dulu, walaupun sekarang udah nggak ada. Nah, jadi Cikbar itu dulu saya punya usaha, punya kafe itu, bisa bilang kafe itu punya saya tanpa modal Rp1 pun. Cikbar itu. Cikbar itu Rp1 pun saya nggak ada ngeluarkan duit situ. Kok bisa? Ya karena gitu tadi, karena kita punya usaha itu saya bilang tadi bahwa modal itu nomor sekian.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dunia ini Bang, Tuhan itu menciptakan adil Bang. Menciptakan manusia itu ada orang yang ada orang yang tidak ada. Oke, Begitu. ini menarik nih, menarik. Kalau dipertemukan si A dan si B ini, si A yang orang punya nih, si B nggak punya materi tapi punya konsep ide dan Relasi. gagasan. Relasi nih relasi. ceritanya. Kalau dipertemukan ini akan menjadikan kalau pelajaran IPA SD itu simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan satu sama lain tuh. Jadi gitu, saya dulu punya kafe Cikbar itu saya nggak ada punya modal, tapi saya punya konsep. Saya ketemu tuh sama investornya, aku nih pengen punya, aku punya tempat, aku ada asetnya sudah ada, cuma aku nggak punya ide nih mau diapain nih kafe nih. Akhirnya saya masuk tuh, saya bikin konsepnya, bla 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 bla, saya bikin materi presentasinya, konsepnya sekian. Akhirnya mereka tertarik. Dan terjalin kerjasama itu. Saya sering tuh bawa omongan motivator, khusus saya omongan sendiri itu bahwa usaha itu bukan yang terpenting, itu bukanlah adalah uang. Saya sudah buktikan sendiri dengan kafe Cikbar tersebut. Saya hanya modal ide, modal konsep, modal inovasi. Saya punya usaha. Berarti dibilang cuma modal bacot, Tapi modal ngomong. bukan modal bacot aja, tapi kan namanya pentingnya bersahabat ya itulah tadi ya. Karena punya relasi Yang penting tadi. jujur aja ya. Yang penting jujur, jaga kepercayaan orang itu. Nah ini kalau kembali lagi ngomong karyawan di rumah kan, Nah, karyawan di rumah kan dulu di Cikbar itu kemarin kita punya kurang lebih 10. Nah, di outlet Teluk Gulung saya pribadi di MT itu ada 2. ya. Di Berarti main dua nih ya. ya, 3 kaki malah pada saat itu. Main 3 kaki. Telur Gulung, Cikbar sama di outlet di Ini Brensel. udah buka Brensel. Ya, di Brensel udah buka. Jadi mainnya 3 kaki. Cikbar 10, pakai manajer tuh Cikbar tuh. Pakai manajer, pakai admin. Bayangkan, Bang. Seorang lulusan SMA, bukannya sombong nih, saya pengen motivasi Gak kawan-kawan. apa-apa sombong lah, biasa. Saya lulusan SMA, masih berumur 18 tahun pada saat itu. Umur 18 tahun, punya manajer, punya admin, punya kafe, punya outlet di pinggir jalan, punya outlet di food court Brensel. Waduh. Dan semua itu saya buktikan, saya motivasi kawan-kawan, saya ini bisa, saya bukan dari keluarga berada, saya bisa, kenapa kalian tidak? Oh jadi selain jadi manajer nih motivator juga nih buat mereka sebenarnya nih. Jadi kurang lebih 15 karyawan lah. 15 karyawan di 3 kaki ini. 3 kaki ya. Nah dari situ saya sering tuh lihat orang bilang juga bahwa kita usaha itu harus fokus. Banyak yang ngasih masukan saya usaha itu harus fokus. Nah mungkin karena pada saat itu saya masih berumur 18 tahun, sekarang baru 19, baru setahun yang lalu saya 18 punya anak gua 15 ya. alhamdulillah. Kalau sekarang mohon maaf ya ya nih kita potong. Kalau sekarang anak muda nih 18 tuh punya geng loh. benar. Punya buku masing-masing. Lanjut. Nah sampai mana tadi Bang, lupa. Oh, sampai ini berjalannya dengan 3 kaki. Nah, berawal dari 3 kaki itu saya hiraukan tuh masukan dari orang-orang terdekat, masukan dari ada yang bikin materi-materi di Instagram, YouTube, saya tonton bahwa kita berusaha punya usaha itu harus fokus satu. Akhirnya saya pengen coba berbeda lah, out of the box kan. Oh iya, siap. Jadi, saya pengen berpikir di luar kebiasaan orang, kebanyakan orang. Saya pengen coba tuh main tiga tuh. Karena saya pengen mainkan manajemennya aja. Saya pengen memanage SDM-nya. Tapi sejak awal tahu nih. Maksudnya Sejak awal saya tahu resikonya tuh. Resikonya tahu. Kalau nya satu mati otomatis bisa kena semua. Iya. Nah, jadi karena saya kurang fokus, saya satu orang punya 3 usaha. Yang dimana saya saat itu belum bisa fokus, bener-bener fokus lah. Karena pada saat itu masih berpikir, masih pengen hura-hura sama teman-teman, pengen maklum usia muda. Nah, usia muda kan, apalagi sudah pada saat itu punya penghasilan sendiri yang dibilang di atas rata-rata dan Berapa sih? itu hanya ketinggalan kenangan biar aja lah. Nah, ketika itu saya benar tuh kata orang-orang tuh bahwa kita usaha terus fokus. Akhirnya Telur Gulung saya tutup, Cikbar tutup, sisa outlet di Brensel. Masa corona. Sebelum corona. Kemarin sempat sisa karyawan tuh di Brensel, tapi setelah corona itu yang hilang semua. Itu karena salah memanage atau apa? Bisa saya bilang ya itu salah manajemen saya sendiri, manajemen saya pribadi saya bisa salahkan. Tapi saya semua itu mengambil hikmah dari itu semua, Bang. Karena bagi saya itu hidup itu tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada itu hanya sukses dan belajar.
Ketika saya belum berhasil, saya ambil pelajaran tuh. Ketika saya sudah pernah bermain di 3 kaki, hasil saya nggak bisa fokus bang. Akhirnya ambiar semua tuh. yang dimana kita beriming-iming nih omset dari tiga kaki ini kan ya lumayan lah. Akhirnya bisa dibilang itu sudah hilang, tinggal kenangan. Terus yang karyawan terpaksa mau tidak mau dirumahkan masing-masing. Tapi hak-haknya sudah diselesaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang harusnya ya, walaupun kita jatuh, ya. Yang penting hak orang tetap benar. selesai. Karena kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha, yang kita pikirkan itu bukan perut kita sendiri bang, tapi ada perut orang lain, yang dimana ya kita bisa bilang itu partner atau mitra bekerja kita lah, bisa disebut karyawan. Beda kita berdagang nih, kalau kita berdagang kita pikirkan hanya perut kita sendiri dan keluarga kita. Tapi kalau kita pengen jadi pengusaha, yang kita tanggung itu bukan perut kita pribadi, bukan perut keluarga kita lagi, tapi ada keluarga orang, ada berapa ibu, ada berapa ayah di situ, ada berapa anak yang harus mereka nafkahi melalui usaha yang kita buat. Jadi itulah resikonya bang. Di 3 bulan saya bikin kafe itu jujur saya tidak mendapatkan hasil rupiah pun untuk pribadi saya sendiri. Di 3 bulan operasional kafe Cikbar kemarin itu hanya bisa menutupi untuk operasional dan pembayaran gaji karyawan. Saya ikhlas tuh kerja 3 bulan tuh, karena saya pengen nih Mau bunuh diri nih. ya, karena saya pikir udahlah, saya harus berusaha lagi tingkatkan omset di bulan selanjutnya, sehingga saya tidak mendapatkan serupiah pun. Jujur serupiah pun di 3 bulan pertama saya tidak mendapatkan hasil sama sekali di semua karyawan itu. Hanya cukup untuk bayar operasional dan gaji karyawan. Dan itulah resiko jadi pengusaha. Jadi mana perut kita harus kita korbankan demi perut orang lain. Dibilang karena terlalu muda, Bisa jadi. Bisa jadi karena masih terlalu ambisinya masih tinggi pada saat itu. tapi kok berani sekali ngambil karyawan. Ini kan baru merangkak pada saat itu mungkin. Nah, karena saya itu kebanyakan bukannya sombong lagi bang, kebanyakan Kita real aja. Ya, oke. Karena perbedaan saya dengan kawan-kawan yang mungkin sudah berwira swasta, saya itu kalau bikin usaha nggak mau nanggung bang. Jadi saya itu optimis ketika saya konsep suatu usaha, sudah coret-coretan di kertas, di atas kertasnya oke, dengan prediksi omset sekian, saya berani tuh hire karyawan berapa orang pun. berani karena saya yakin usaha saya itu akan Usaha tidak mengkhianati hasil. ya benar Kayak gitu ya. betul. di usaha saya pertama pun di Telur Gulung Premium itu, di hari pertama saya sudah punya 2 orang karyawan. Iya, saya lihat. Ya, saya tidak bukan sombong lagi nih, bukan toh. Nggak apa-apa sombong. Saya tidak memulai dari saya sendiri yang berjualan, tapi saya sudah berani hire karyawan tuh. Padahal saat itu posisi saya masih SMA kelas 3 loh. Iya tahu. Nah, karyawan pertama saya itu 2 orang. Yang satu lulusan SMA, yang satu S1 SPD. Jadi satu kampus sama abang kemarin di sini. Benar serius, sumpah. Serius nih. Serius sumpah. Karyawan saya sarjana. Kacau pengusaha muda. Saya belum lulus sekolah. Tapi karyawan saya sudah sarjana. Kemarin bikin surat lamaran juga mereka. Iya dong. Jujur bang, di rumah itu kalau pengen saya kumpulkan surat lamaran itu ada sendiri. Bapak betul. Bukan saya tidak menghargai usaha orang. Tapi sih kayak pengen bercerita nih, cerita tentang SDM khususnya di Sampit. Benar, ya oke lah. Ya. Jadi di Sampit itu hampir rata-rata setelah kurang lebih 1 tahun saya menjalani berwira swasta, saya bermacam-macam orang tuh, menemukan karakter orang berbagai macam. Jadi yang paling sering itu ada kebanyakan ya orang Sampit, bukan saya asli orang Sampit, tapi saya tidak merendahkan orang pribumi. Saya hanya pengen sharing, saya pengen cerita agar kawan-kawan yang lain mungkin bisa merubah mindsetnya di kemudian hari. Nah, jadi di Sampit itu kebanyakan orang hampir rata-rata anak muda tuh yang sudah lulus sekolah, baik lulus kuliah, tidak punya skill bang, tapi pengen gaji yang tinggi, pengen bayaran yang tinggi. Sering tuh ketemu di gitu tuh. Jangankan itu, bikin surat lamaran aja tidak tahu tuh apa namanya. Itu realistis saja. Bener realistis, tapi kita itu dibayar itu sesuai skill kita bang. S1 loh. S1 loh kan mahal kuliah. Tapi kalau yang S1 kemarin itu saya akuin karena karyawan pertama, mitra saya pertama, partner saya pertama itu orangnya
baik lah, good. Oke, lanjut tadi. Tadi itu. Kebanyakan tuh teman-teman di Sampit itu bikin apa namanya, surat lamaran aja nggak tahu bagaimana cara bikin surat lamaran yang benar. Nah, kelengkapannya, kemudian tidak punya skill tapi pengen gaji yang tinggi. Padahal saya senang loh kalau ada orang ngelamar pada saat pandemik begini loh. Mereka minta gaji 10 juta, saya berani, asal mereka tantang saya balik, saya tantang balik. Misal abang nih di situasi pandemik seperti sekarang, kalau abang berani tantang saya abang minta gaji 10 juta, oke, saya okein, tapi saya tantang balik. Kalau bisa bikin omset 100 juta sebulan, saya berani gaji 10 juta. Saya senang tuh kalau ada orang gitu tuh. Mereka punya skill, punya kemampuan, sehingga juga menantang kita untuk memberikan bayaran yang lebih. Saya berani itu, saya suka seperti orang daripada orang yang mohon maaf nih, tidak punya skill, kemampuan komunikasi aja masih kurang, pengen gaji UMR. Tapi kan realistis. Benar, realistis. Tapi menurut saya pribadi itu tidak, ya di mana ya? Rasa nggak serak aja gitu deh. Tidak bisa apa-apa, tapi pengen minta gaji yang lebih. Kan kita itu kan realistis, kembali lagi kita realistis. Oh ya? Ada kemampuan, ada bayaran. Gitu aja kuncinya sih bang. Ini sombong. Tapi bener ya, bener. Sama gini nih, kebanyakan nih, ketika kita bikin, ini pengalaman juga nih, ketika kita share di sosial media tentang lowongan pekerjaan, yang nanya tuh aneh-aneh tuh. Dia nanya persyaratannya apa aja, sebenarnya wajar. Cuma seharusnya kalau kita bikin lowongan gak usah tanya persyaratan lagi lah, persyaratan umum aja seperti apa. Kemudian ada yang langsung nanya gajinya berapa. Itu kan menurut saya tidak etis begitu bang. Kita belum ketemu, belum tatap muka, dia belum memperkenalkan kemampuannya apa, sudah nanya gaji duluan. Yang etis itu kan kita interview, ngobrol, sharing, dia punya kemampuan apa, sehingga saya pun bisa memberikan ukuran berapa gaji tersebut. Kadang itu yang bikin kesel, makanya lamaran di rumah itu numpuk sih gini, bener, serius. Masa coronanya juga? Masa corona itu sering aja sih orang ngechat tanya pekerjaan. Saya bilang belum ada. Sering ada yang dibalas, saya nggak dibalas. Yang punya aja masih tutup outletnya itu beberapa ya. Makanya yang punya aja ibaratnya untuk gaji diri sendiri aja ngos-ngosan pada saat ini. Ya oke. Ini menarik ya, tapi ini gimana nih kalau masa corona ini udah posisi usaha? Hidup segan mati tak mau. Tapi masih mau dikerjakan tips segala Lihat ada orang kepepet lagi kembali. Nggak, tapi benar. Kalau kita cerita di pandemi ini, di 2 bulan pertama itu memang benar-benar ujian tuh. Ujian terberat bagi semua orang lah. Saya bilang khususnya saya pribadi yang di bidang N&B, yang dimana bidang itu yang cukup riskan, ya, dilempar isu corona dan sebagainya macamnya. Jadi disepat di 2 bulan pertama itu. Di corona tadi. Ya, di corona. Yang dimana di bulan awal, di 2 bulan pertama itu kita memang ujian cukup berat tuh, bertubi-tubi ujian tuh. Yang dimana kadang-kadang kita tidak pecah telur dalam 1 hari, kadang dalam seminggu itu mungkin hanya laku 2-3 produk. Dimana benar-benar itu sebuah ujian lah, tamparan yang keras tuh untuk para entrepreneur khusus bidang N&B. Ini ya, terlalu ini ya. Akhirnya mendonkan ya. Ya, makanya kalau kita pengen jadi entrepreneur, kalau mentalnya nanggung setengah-setengah, kata orang tempe atau kerupuk, mending gak usah bang. Berarti harus sombong dulu. Harus sombong dulu. Memang harus benar-benar punya mental baja lah, punya mental baja, harus tahan banting. Kalau kita mungkin ada beberapa orang tuh yang terkena pandemi ini, mungkin mereka ada yang menghilangkan niat jadi entrepreneur, jadi wirausaha, ada yang tutup. Tapi pada saat itu saya mencoba tutup tetap untuk fight menghadapi pandemi ini. Bukan pilihan memang. Tapi ya ini bagus lah, karena memang ini kan bukan hanya dirasakan oleh rival, juga semua yang lain. Ya, semua merasakan lah. Semua merasakan. Oke, tekniknya untuk menjaga kelangsungan usaha UMKM di masa corona. Tekniknya mungkin kita harus bisa mainkan strategi marketing. Bagaimana cara kita untuk menarik customer untuk tetap berani beli produk kita. Kan banyak tuh customer yang takut untuk makan di luar karena takut terkena virus, karena mereka di makanan. Jadi kita main pintar-pintar aja sih bang, mainkan strategi marketing. Kita baca aja sih. Kalau saya kemarin awal-awal itu saya sempat bikin produk ready to cook.
Apa itu? Jadi makanan yang mereka beli yang siap untuk dimasak di rumah. Oh, jadi dia posisinya matang atau setengah matang gitu jadi? Setengah matang, jadi siap dia masak lagi di rumah tuh. Sistemnya? Sistemnya kita, nah pada saat itu saya jemput bola sistemnya tuh. Saya benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang driver ojek online. Saya benar-benar merasakan tuh bang, di 1 bulan pertama tuh, saya bikin catering, saya bikin catering, kemudian saya bikin produk di toko agar customer itu cukup percaya dengan produk kita karena mereka sendiri yang masak, kita hanya buatkan setengah matang, jadi mereka yang masak di rumah. Nah, kemudian kalau di sini mungkin kita bisa terapkan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Oke. Nah, mungkin kita dengan cara adaptasi kebiasaan baru, jadi kita terapkan protokol kesehatan agar bisa tetap baik. Mau tidak mau, kalau kita lihat sekarang memang kita harus berdampingan dengan virus itu sendiri, bang. Jadi tidak mungkin untuk dalam waktu dekat saya rasa itu cukup mustahil lah untuk dihilangkan dalam waktu dekat. Jadi mau tidak mau kita berdampingan dengan virus. Nah, jadi kita coba kita terapkan di bidang dunia UMKM nih, yang dimana tapi saya lihat kawan-kawan UMKM di Sampit sudah bisa menerapkan seperti itu, berdampingan dengan virus, yang dimana mereka jualan pakai masker, melakukan jaga jarak dan sebagainya. Harus tetap semangat nih. Ya, yang pasti itu kembali ke mental aja sih bang. Walaupun diserang bagaimanapun, yang penting mentalnya tetap 100% ya, yakin tetap jadi entrepreneur. Suatu saat pengen melepas, lepas yang mana nih? mau ngejar yang gagal? Kan masih banyak tuh cara kita mau jadi aparatur negara. Kayaknya udah hilang niat 100%. Betul, risikonya pengusaha. Benar, kita penghasilan tidak tetap. Kadang-kadang kita bisa 2 digit, kadang-kadang 1 digit, kadang-kadang nggak ada digit sama sekali. Sangat siap. Sangat siap, karena itu memang resikonya seperti itu jadi entrepreneur. Di akhir, pengennya Rival kasih deh motivasi untuk pelajar-pelajar Kota Waringin Timur. Untuk motivasi sih saya rasa saya belum pantas bang untuk memberikan motivasi, karena saya pun masih butuh motivasi nih pada saat ini untuk diri saya sendiri. Mungkin saya pengen memberikan memberikan sepatah 2 patah kata aja lah, yang mungkin bisa barangkali nih bisa memacu semangat para pemuda-pemudi di Kotim, khususnya anak muda. Jadi khususnya untuk anak muda itu saya rasa kita harus mempunyai tekad, semangat, berjuang untuk menggapai apapun yang kita mau, terlepas bagaimanapun cobaannya, halangannya, rintangannya, kita harus tetap berani tuh kita hadapi, karena kita seorang manusia yang masih muda, kita punya aset kita yang aset paling berharga di usia kita seperti sekarang adalah usia muda kita, yang dimana kita masih mungkin kalau kita bicara di luar konteks agama, kita bicara rata-rata kebanyakan kehidupan manusia berlangsung, kita mungkin masih mempunyai umur yang panjang, kita masih mempunyai waktu yang panjang lah untuk di dunia itu. Maka dari itu cari tahulah apa isi itu dunia tersebut. Harus tetap pegang prinsip seperti ini. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanya sukses dan belajar. Apabila belum berhasil, jadikan itu pembelajaran agar di kemudian hari tidak akan terulang jadi yang sama. Mungkin itu aja sih bang, pesan-pesan saya tuh, masukan saya, sepatah 2 patah kata saya untuk kawan-kawan yang ada di Kota Sampit khususnya. Oke, menarik obrolan bersama pengusaha muda. Amin. Sempat viral di 2019 sampai sekarang masih eksis. Bang Jans, terima kasih nih ya. Iya, sama-sama. Sudah dapat motivasi. Sama-sama juga. Karena ini kan konten pendidikan, tapi dapat motivasi hari ini dari pemilik apa nama food court ya, tempatmu apa namanya? Marina Chick sekarang. Nah, ya nih sedikit promosi nih. Boleh lah. Yang main-main ke Brensel, jangan lupa tuh beli makanannya di outlet Marina Chick, karena di situ ada ayam geprek, ayam bakar, ayam lalapan yang pastinya harganya cocok lah untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.